Ini pun tetap dikasih anu, dikasih apa? Ketua Majelis Adat Taiwan. Pak apa? Jadi begini, inilah satu tradisi yang kami tekunin sampai saat sekarang ini. Mungkin dari festival, dari sebelumnya ada festival, sampailah ada festival. Kami selaku masyarakat yang ada di pesisiran Sungai Kapuas ini memang udah menjadi tradisi turun-menurun untuk meraih kemenangan di malam takbiran Idul Fitri. Jadi di sini saya sedikit menggambarkan atau menyampaikan bahwa meriam ini suatu simbol daripada hari jadinya Kota Pontianak. Maka dari itu kami melestarikan budaya ini sampai terus-menerus. Sampai terus-menerus, turun-menurun dari generasi ke generasi. Yang alhamdulillah meriam ini terlaksana sebenarnya udah lama menjadi tradisi di pesisir Sungai Kapuas ini. Bahwa sedikit saya menggambarkan bahwa dalam tradisi pembuatan meriam ini biasanya kami rutin dalam pembuatan kurang lebih dari menyambut puasa tadi sampailah dekat dengan hari H, yang itu hari Idul Fitri. Mungkin dalam proses pembuatan ini kita pertama yang saya lihat itu dalam kaedahnya gotong royong. Yang pertama gotong royong dan kedua menyambung silaturahmi bagi seluruh masyarakat yang ada di tepi Sungai Kapuas ni. Pertama juga yang namanya menyambut bulan Ramadan ini biasa kami lakukan pembuatan ini dari ba'dah tarawih sampailah masuknya ke waktu untuk sahur di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini menjadi suatu simbol atau tradisi pesisir Sungai Kapuas ini dalam menyambut hari kemenangan tadi itu Idul Fitri. Kami tekunkan dari puasa pertama sampailah dengan hari H. Jadi dalam proses pembuatan meriam ini kita membutuhkan suatu pertama materi. Materi dalam arti kata itu kita harus pengadaan yaitu meriam balok, pengadaan rotan, pengadaan karbit. Maka dari itu kita butuh materi, makalah dengan sumbangsi daripada donator-donator yang sukarela untuk membantu sampai terlaksananya meriam ini. Dan juga saya mengharapkan mungkin daripada pemerintah atau dewan-dewan baik yang ada di Kalbar ini sampai luar Kalbar ini, mohonlah diperhatikan setiap pemain meriam ini agar tradisi ini tetap terlaksana sampai nantinya. Karena yang kita lihat ni pertama kelangkaan daripada kayu ini. Sekarang banyak beralih, yang dulunya main meriam balok sekarang beralih ke paralon. Dikarenakan tadi itu pertama mereka mempunyai dana tapi tidak ada istilahnya kegotong royongan berat untuk membuat permainan meriam karbit ini. Saya harapkan juga kepada yang tadi saya sampaikan ke pemerintah ni agar pengadaan balok ini dimudah didapatkan. Karena yang kita alami main meriam ni ketika pun kita ada balok ini kita dapat untuk membawa itu cukup dengan istilahnya bukti bahawa ini hanya untuk sekedar permainan meriam. Yang dikhawatirkan baik dari pihak keamanan atau pemerintah pusat itu adalah illegal logging, bukan untuk permainan meriam. Mungkin dari saya juga menyampaikan kepada dewan-dewan tadi yang masalah yang kita hadapi sekarang ini masalah karbit. Itu salah satu inti daripada permainan meriam ini, karena kita memakai bahan peledak iaitu karbit. Jadi alhamdulillah sampai saat ini dalam permainan meriam ini tidak ada terjadi hal-hal yang tak kita inginkan. Cuman ya kita lebih ekstra hati-hati karena kadang-kadang kayunya
kadang-kadang rotannya yang tak kuat, itu kadang-kadang risiko yang di situ. Jadi segi keamanan agak sedikit khawatir, tapi alhamdulillah sampai saat ini aman. Dan juga saya mengingatkan atau menyampaikan kepada pemerintah masalah kabel tadi agar dapat setiap permainan meriam ini diberikan mereka suatu subsidi lah. Janganlah berupa bantuan atau apa, subsidi harga ya. Khusus saatnya permainan meriam ini di malam Idul Fitri. Dan juga saya menyampaikan bahawa dalam permainan meriam ini melestarikan juga, mengingatkan atau menyontohkan kepada adik-adik ni. Jadi nanti suatu tahun ke depan kita ada regenerasi pergantian. Jadi bahawa ini adalah tradisi yang dilaksanakan pada zaman dulu-dulu. Sampai saat ini kita tetap mengenalkan kepada adik-adik kita yang istilahnya mereka menekuni bahawa inilah tradisi yang dia punya. Mungkin itu secara sedikit singkat atau jelas yang saya sampaikan mengenal pembuatan meriam karbit ini. Bang, dalam proses membuat meriam karbit ini bang, apakah perlu keahlian khusus bang? Jadi gini, kita memang harus harus memiliki salah satu orang yang berpengalaman, yang ibaratkan skill untuk pengerjaan ini mereka faham. Karena ini yang kita risiko ini kan barang berat nih. Tanpa adanya kekompakan, tanpanya ada pengalaman atau skill, itu agak riskan atau rumit, berisiko tinggi lah dalam pengerjaan meriam. Maka saya dalam ini sampai saat ini mengajak nih pada adik-adik untuk bagaimana cara pembuatan, bagaimana cara menyimpai, sampailah istilahnya naikkan meriam itu dalam posisi pas pada tempatnya, panggar meriam gitu. Itu kan memang agak beresiko. Kita naikkan meriam ini, naikkan lagi ke panggah meriam tadi. Tapi kalau ditambah dengan pengalaman tadi, insya Allah yang tadi yang berat bisa jadi ringan. Itu karena skill dan kekompakan, saling gotong royong. Insya Allah yang mana yang berat tadi ini pun menjadi ringan. Dana bang? Tak bisa juga bang? Tak bisa ya? Tak bisa dia. Ada pun bang awal tu. Benar. Hah? Iya, betul lah. Nah, bang, dia malah saya. Oke, ada tekan. Itu. Iya, betul lah. Nah, bang, dia malah saya. Ini bang, tahun 19 lah. Hilang cabang abang segitu bang, tak nampak nanti. Samping lah sebelah. Salah, dari dalam aja. Kami gaji saya. Masalah kikir gaji. Seharusnya gaji ni kikir. Bang. Bang. Yes. Saya kompetisi 78 ni bang. Tahun 19 lah. Balik apa sih ya? Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.